Indonesia, negara tropis yang subur dengan keragaman lingkungan dan budaya, juga memiliki tantangan kesehatan yang serius. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat, terutama di musim hujan ketika nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dengan pesat. Demam berdarah dengue atau DBD bukan hanya menjadi ancaman bagi individu, tetapi juga menjadi beban besar bagi sistem kesehatan Indonesia. Apa itu demam berdarah? Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Gejala umum DBD meliputi demam tinggi, nyeri sendi dan otot, ruam kulit, serta pendarahan di gusi dan hidung. Jika tidak ditangani dengan cepat, DBD dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius seperti shock dengue yang dapat mengancam nyawa. Situasi DBD di Indonesia saat ini, data kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka kejadian DBD yang tinggi di setiap tahunnya. Berbagai faktor berkontribusi pada penyebaran penyakit ini, termasuk kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk membawa virus dengue, kurangnya kesadaran akan pencegahan, dan infrastruktur kesehatan yang terbatas di beberapa daerah. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, jumlah kasus DBD terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di daerah-daerah dengan populasi padat seperti Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya. Hal ini menunjukkan perlunya tindakan yang lebih serius dalam penanganan dan pencegahan DBD di tingkat nasional. Bekam sebagai metode penanggulangan dan pencegahan. Bekam, sebuah praktik medis tradisional yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, muncul sebagai salah satu metode yang diklaim dapat membantu dalam penanggulangan dan pencegahan DBD. Bekam merupakan proses penyedotan darah melalui bekas-bekas kecil di kulit yang diyakini dapat membersihkan darah dari zat-zat yang merugikan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Beberapa klaim mengenai bekam sebagai metode pengobatan DBD meliputi: bekam dapat membersihkan darah. Konsep dasar bekam adalah mengeluarkan darah kotor atau tercemar dari tubuh yang diyakini dapat membantu mengurangi beban virus dalam darah. Stimulasi sistem kekebalan tubuh. Proses bekam dianggap dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menjaga lebih efektif dalam melawan infeksi termasuk virus. Bekam mengurangi gejala. Beberapa peneliti bekam mengklaim bahwa prosedur bekam dapat mengurangi gejala DBD dan nyeri terkait dengan DBD. Namun, penting dicatat bahwa klaim-klaim ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dan bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung efektivitas dalam mengatasi DBD. Tindakan pencegahan dan pengobatan yang terbukti. Selain metode bekam, ada berbagai langkah pencegahan dan pengobatan yang terbukti efektif dalam mengatasi DBD. Beberapa di antaranya meliputi pengendalian populasi nyamuk, program pengendalian vektor yang efektif seperti penggunaan insektisida, pemasangan jaring anti nyamuk, dan pemusnahan tempat perkembangbiakan nyamuk sangat penting dalam mengurangi penyebaran DBD. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, kampanye penyuluhan yang insentif tentang cara mencegah gigitan nyamuk, gejala DBD, dan tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gejala perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengobatan simptomatik, pengobatan yang tepat dan simptomatik untuk mengurangi demam, nyeri, dan gejala lainnya dapat membantu meringankan penderita DBD dan mencegah perkembangan keadaan yang lebih serius. DBD tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan yang berbasis holistik membuktikan bisa untuk menanggulangi penyebaran DBD. Salah satunya yaitu penggunaan konsumsi obat herbal. Obat herbal seringkali dianggap sebagai pilihan yang aman dan alami untuk mencegah penyakit seperti DBD. Namun perlu diingat bahwa pengobatan obat herbal harus dilakukan dengan berhati-hati dan sebaiknya dengan konsultasi dokter atau terapis ahli, terutama karena DBD bisa menjadi kondisi yang serius dan membutuhkan penanganan medis yang tepat. Beberapa obat herbal yang diklaim dapat membantu mencegah mengobati DBD antara lain: yang pertama, daun pepaya. Beberapa studi menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit dalam darah yang sering menurun pada penderita DBD. Namun, dosis yang tepat dan efektivitas masih dalam penelitian lebih lanjut.
lanjut. Yang kedua, daun sirih. Daun sirih memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat membantu melawan infeksi virus dan mengurangi gejala DBD. Penggunaannya bisa dalam bentuk dikunyah atau dijadikan minuman. Yang ketiga, bawang putih. Bawang putih dikenal memiliki sifat antimikroba dan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Namun, konsumsi bawang putih berlebihan juga dapat menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Jadi, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Yang keempat, jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Minuman jahe hangat sering direkomendasikan untuk mengurangi gejala demam dan flu, termasuk pada DBD. Yang kelima, ekstrak Androrapis paniculata. Tanaman ini telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengurangi gejala DBD, seperti demam dan nyeri otot. Itulah tips dan cara untuk mencegah dan mengobati penyakit DBD. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan Anda setiap saat. رحمة للعالمين